telah membuka acara kita atau majelis kita pada malam hari ini. Sebelum saya mulai, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Jelas ya? Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sangat berbahagia malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu yang lapang dan kesempatan serta kesehatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat tersebut kepada kita, ditambah taufiknya hingga kita pada malam hari ini bisa bermajelis bersama di kajian yang insya Allah kita niatkan untuk sama-sama belajar. Insya Allah pada kajian kita ini adalah pertemuan yang pertama. Kita akan rutinkan setiap pekannya, khusus membahas tentang hal-hal yang wajib yang kita jadikan hal-hal yang wajib dalam ilmu fikih, khususnya yang kita ambilkan dari matan An-Nadhmul Bayyin fil Fiqhil Muta'ayyin. Saya sebelum lebih lanjut, saya minta izin untuk men-share screen saya dulu. Minta izin untuk share screen. Baik, sambil menunggu izin. Oke, sudah diizinkan. Baik. Sebelum kita kata orang Minang, tak kenal maka tak sayang. Maka kata peribahasa ini sangat cocok untuk kita terapkan kepada hal apapun, termasuk kepada matan ini. Matan ini dikarang oleh Syekh Dr. Abul Fida yang beliau beri judul dengan An-Nadhmul Bayyin fil Fiqhil Muta'ayyin, atau kalau kita terjemahkan secara bebas, insya Allah kira-kira maknanya adalah seperti ini. Matan yang terang, al-bayyin, tentang fikih yang wajib, atau matan yang jelas, yang terang, yang tidak perlu penjelasan panjang lebar terkait fikih yang wajib, al-fiqhul muta'ayyin. Jadi dalam matan ini hanya akan membahas hal-hal yang wajib saja. Jadi target utamanya atau misi utamanya adalah memudahkan setiap muslim untuk mengetahui semua yang wajib-wajib saja. Makanya semua hal yang sunnah tidak akan ada pembahasan dalam kajian kita ini, dalam matan ini. Siapa pengarangnya? Pengarangnya adalah guru kita, di saya ada suara storing. Apakah di antum juga seperti itu? Iya, ada Ustaz. Baik, apakah sekarang sudah jelas? Masih ada. Masih ada. Sekarang sudah jelas? Mungkin ada dua perangkat yang di dalam satu tempat. Jadi Jelas sekarang. Baik, alhamdulillah. Pengarang matan ini adalah guru kita, Dr. Amir Muhammad Fida Bahjat. Beliau adalah, nama lengkap beliau Abul Fida Amir bin Muhammad bin Fida bin Muhammad Abdul Mu'ti Bahjat hafizahullah ta'ala. Beliau lahir pada tahun 1404 Hijriah atau sekitar 38 tahun yang lalu. Kalau dari sisi usia, hampir seusia saya.
Ya, beda 1 tahun saja beliau lebih tua dari kami. Itu dari sisi usia, tapi ilmunya luar biasa. Beliau adalah salah satu masyayikh yang memiliki sanad khususnya di bidang fikih yang sanadnya bersambung kepada Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala. Beliau statusnya menikah, memiliki 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Pendidikan beliau selesaikan S1-nya jurusan syariah Universitas Muhammad Ibn Saud di Riyadh, sama dengan universitas yang saat ini para asatidzah kita sedang menyelesaikan S2 di sana, seperti Ustadz Salah dan asatidzah yang lain. S2 beliau juga beliau ambil di universitas yang sama, khusus di jurusan fikih dengan predikat mumtaz atau syaraful ula. Kemudian S3 beliau ambil di jurusan yang sama, juga mendapatkan predikat mumtaz dari Universitas Islam Madinah. Saat ini beliau menjabat sebagai asisten profesor di Universitas Thayyibah, ya, Universitas Jami'ah Thayyibah. Mungkin asatidzah dan ikhwas sekalian beberapa hari yang lalu mendapatkan broadcast ada beasiswa di universitas tersebut. Nah, salah satu pengajar atau dosennya adalah beliau ini di Universitas Thayyibah. Beliau salah satu dari faqih Hambali yang sangat sedikit pada zaman ini yang memiliki sanad. Kita perlihatkan sanadnya secara ringkas. Ini sanad beliau, ya, bersambung ke Al-Imam Ahlus Sunnah As-Sabir fil Mihnah Abi Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, yang mana beliau ambil sanad itu dari 3 guru utama beliau, yaitu Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aqal, kemudian Abdullah bin Muhammad Al-Husain Abul Khail, dan yang ketiga Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Yang tiga-tiganya ini adalah murid senior yang merupakan murid utama yang memiliki sanad langsung kepada Syekh Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Ini yang sebelah kiri, ini adalah sanad dari masyayikh beliau yang bersambung kepada Imam Ahmad. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah ijazah beliau kepada Al-Faqir, yang kebetulan di masa pandemi ini, tepatnya di bulan Maret 2020 yang lalu, kami mengikuti daurah beliau dan alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ijazah dan dari beliau, alhamdulillah. Walaupun ya kami terpaksa mengikutinya 3 kali. Ya, 1 kali pertama kami belum lolos, kali kedua juga belum lolos, kali ketiga baru kami alhamdulillah diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit tentang matan kita ini. Adapun matannya sendiri itu seperti yang saya sudah kirimkan kepada Ustadz Muhammad Jufri, tidak lebih dari 50 bait. Yang malam hari ini insya Allah kita akan membahas hanya 6 bait saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Baik, sebelum kita lanjut, saya bacakan dahulu bait pertama sampai bait yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazimu hafizahullahu bihifzihi wa matta'ana bi'ilmihi. Bismillahirrahmanirrahim. An-nadhmul bayyin fil fiqhil muta'ayyin. Bihamdi rabbiyalladzi yuridi bi'abdihi khairan yufaqih abtadi. Thumma salatullahi ma'a salami ala nabi muallimil ahkami. Wa ba'du fal fiqhu ala qismaini fardu kifayatin wa fardu aini. فهاك في ثانيهما منظومة
وجيزة واضحة مفهومة. باب الطهارة وفصل في الوضوء فيه الشروط ثم ما يفترض. النية العقل مع الإسلام ماء طهور من سوى الحرام. إزالة المانع من وصوله وهكذا الخارج من سبيله. والفرض غسل الوجه واليدين مسح لرأس غسل كالرجلين. Afwan, kelewatan 2 bait. Jadi bahasan kita insya Allah tiap pertemuannya hanya 3 bait, tapi karena ada muqaddimah 3 bait pertama ini, pada pertemuan pertama ini kita bahas 6 bait saja. Bonus jadinya 6 bait. Insya Allah kita akan menyelesaikan matan ini dalam 16 kali pertemuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah kepada kita. Khusus malam ini kita bahas 6 bait. Saya artikan dahulu. Bihamdi rabbiyalladzi yuridi, dengan memuji Rabbku yang apabila ia inginkan, bi'abdihi terhadap hambanya, khairan kebaikan, yufaqih maka dia akan membuat orang itu faqih, faham, abtadi aku memulai. Thumma salatullahi ma'a salami, kemudian aku berselawat dan mengucapkan salam ala nabi muallimil ahkami, kepada nabi sang gurunya para pengajar hukum-hukum. Di bait yang kedua ini ikhwati fillah bisa kita perhatikan yang saya arsir, ala nabi ini awalnya atau aslinya adalah alan nabiyyi, tetapi lidharuratin nazam maka diberikan rukhsah untuk kemudian tidak diberikan tasydid. Jadi aslinya adalah alan nabiyyi, alan nabi muallimil ahkami. Wa ba'du fal fiqhu ala qismaini. Dan setelah itu kata beliau wa ba'd fal fiqhu, fikih itu ada 2 macam. Fardu kifayatin wa fardu aini. Fardu kifayah dan fardu ain. Baik. 3 bait ini ikhwati fillah ada beberapa kandungan yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah sunnahnya memulai segala sesuatu, apalagi dia adalah kebaikan, dengan mengucapkan hamdalah. Beliau mengucapkan atau beliau memulai baitnya dengan mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan hamdalah, dan beliau menyinggung tentang setelah beliau memulai dengan hamdalah, bihamdi rabbiyalladzi yuridi bi'abdihi khairan yufaqih abtadi. Beliau mengisyaratkan kepada kita sekaligus mengingatkan tentang keutamaan bahwa sebagian dari tanda-tanda kebaikan Allah, yang bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba. Salah satu tandanya adalah yufaqihu, Allah membuat orang itu faham terhadap ilmu agama. Beliau mengisyaratkan ini dan mengingatkan kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Iya. Kemudian yang kedua dari 3 bait yang kita baca tadi di muqaddimah, beliau setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengisyaratkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang-orang yang bertafaqquh fid din, beliau mengucapkan dan menyampaikan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus beliau mengingatkan bahwa orang yang paling faqih, gurunya para guru, gurunya para ulama, itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya kita berpegang teguh kepada sunnahnya.
bahwa ketika kita mempelajari suatu hukum, baik dalam bidang fikih atau bidang-bidang yang lainnya, jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan guru kita, maka pegangan kita adalah apa yang lebih condong atau yang lebih berkesesuaian dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah gurunya para guru. Kemudian yang ketiga, hal yang dapat kita ambil, beliau mengisyaratkan kepada kita bahwa fikih itu ada dua. Ada yang hukumnya fardu kifayah. Dalam syarahnya, Syekh menyampaikan bahwa seperti memberikan contoh, seperti menuntut cabang ilmu yang tidak ia perlukan bagi dirinya sendiri secara langsung. Ya. Seperti menuntut misalnya mempelajari hukum zakat saham, dan kita belum termasuk orang yang memiliki kewajiban untuk berzakat di saham itu, atau belum memiliki saham, maka hukumnya adalah fardu kifayah saja. Artinya, jika ada seseorang yang telah memahami dan mendalami serta mengetahui tentang hukum-hukum terkait zakat saham itu, maka kewajiban itu telah gugur di komoditas kita atau di tempat di mana kita tinggal. Hukumnya fardu kifayah. Ini juga mengisyaratkan kepada kita betapa tingginya keutamaan para penuntut ilmu. Ini yang saya berikan isyarat atau tuliskan di faidah pertama. Keutamaan tulabul ilmi. Memang fikih itu ada fardu kifayah, artinya sebagian orang tidak wajib menuntutnya. Tetapi di sini juga menunjukkan betapa keutamaannya para penuntut ilmu. Karena sebab merekalah ketika mereka menuntut ilmunya, khususnya pada hal-hal yang fardu kifayah, mereka telah menggugurkan, menjatuhkan dosa dari orang-orang yang ada di sekitarnya, yang kalau tidak ada orang yang mempelajarinya, maka berdosa orang-orang yang semua yang ada di tempat itu, kalau tidak ada satu pun yang mempelajarinya. Ya, ini menunjukkan betapa mulianya para penuntut ilmu, menggugurkan dosa orang-orang yang ada di sekitarnya, atau bahkan di kampungnya, atau bahkan di kotanya. Gara-gara ia pelajari, dia kuasai, maka semuanya menjadi tidak berdosa lagi, karena dia telah menguasai ilmu yang cabang pertama dari fikih, fardu kifayahnya. Kemudian yang kedua yang beliau isyaratkan, fal fiqhu ala qismaini fardu kifayatin wa fardu aini, dan bagian yang kedua adalah fikih yang hukumnya fardu ain, yang tidak boleh seorang pun dalam agama ini, atau seorang muslim yang sudah balik dan berakal, mukallaf, tidak mempelajari ilmu yang bagian kedua ini, ilmu fikih yang bagian kedua, fardu ain, hukumnya wajib. Dan beliau rangkumkan dalam bait-bait ini ada 7 hal seperti yang kami telah buatkan dalam slide ini. Ada 7 hal yang terkandung dalam matan ini, yang insya Allah dengan kemudahan dari Allah dan taufiknya kita akan selesaikan. Apa ketujuh hal tersebut? Yang pertama adalah fikih taharah, kemudian fikih sholat, kemudian fikih zakat, fikih puasa, dan kita saat ini berada di penghujung bulan Rajab, yang sebentar lagi kita akan mendapatkan tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan, dan salah satu ibadah teragungnya adalah puasa yang wajib. Kemudian yang kelima adalah fikih haji dan umroh, yang keenam fikih jual beli, dan yang ketujuh fikih nikah. Ya. Ini adalah 7 hal yang wajib, yang masuk dalam kategori yang kedua tadi, yaitu fikih yang hukumnya fardu ain. Baik, ini 3 bait yang pertama. Kita lanjutkan. Bait yang keempat, fahaka fi thanihima manzumah wajizatan wadihatan mafhumah. Fahaka, maka ambillah, maka inilah,
fi thanihima manzumah, dalam susunan-susunan bait-baitnya, wajizatan, yang ringkas, wadihatan, jelas, mafhumah, gampang dipahami. Maka beliau mulai masuk ke bab yang pertama, babut taharati wa faslun fil wudu fihi syurutu thumma ma yuftaradu an-niyatul aqlu ma'al islami ma'un tahurun min siwal harami izalatul mani'i min wusulihi wa hakadzal khariju min sabilihi. Ya. Babut taharah, bab taharah, wa faslun fil wudu, dan pasal wudu. Fihi syurut, di dalamnya ada syarat-syarat, thumma ma yuftaradu, kemudian ada fardu-fardunya. Apa itu perbedaan antara syarat dan fardu? Apa perbedaan wajib dan al-furud dan wajibat? Nanti kita akan jelaskan. Apa saja syaratnya? An-niyatu al-aqlu ma'al islam. Niat, akal, Islam, ma'un tahurun min siwal harami. Air yang tahur dan didapatkan dengan cara yang halal. Min siwal harami, artinya selain yang haram. Air yang tahur yang didapatkan secara yang halal. Untuk melengkapi syarat-syarat ini, di bait yang ketujuh, izalatul mani'i min wusulihi wa hakadzal khariju min sabilihi, dan menghilangkan semua yang menghalangi air sampai ke kulit, wa hakadzal khariju min sabilihi, dan menghilangkan apa yang keluar dari jalannya, maksudnya as-sabilain, yaitu kubul dan dubur. Ini syarat-syaratnya. Dari bait yang keempat sampai ketujuh ini, mohon maaf, jadi bukan 6 bait tapi sekalian 7 bait biar sekalian selesai syarat-syaratnya. Beliau menyebutkan ada beberapa syarat wudu. Syarat yang pertama adalah niat. Syarat yang pertama adalah niat. Ya, an-niyatu. Artinya jika ada seseorang yang berwudu, bangun tidur siang misalnya, kemudian dia terbangun dan langsung ke wastafel membasuh muka dan membasuh tangan, kemudian dia lupa meniatkan bahwa dia membasuh muka dan tangannya itu untuk membersihkan dan mengangkat hadasnya, dia lupa meniatkan hal itu untuk berwudu, maka apa yang dia lakukan itu belum sah. Apa yang dia lakukan itu belum dihitung wudu. Dia harus mengulanginya. Karena syarat pertama dari dari syarat wudu ini adalah niat. An-niyah. Ya. Kemudian syarat yang kedua adalah al-aqlu. Akal. Dan akal ini, ikhwati fillah, meliputi 3 hal ini. Yang pertama, balik. Artinya orang yang belum balik itu belum berakal. Jadi anak-anak yang belum balik itu wudunya belum sah sebenarnya. Tetapi kita para orang tua tetap mengarahkan kalau mau sholat, wudu dahulu supaya menjadi kebiasaan yang baik. Dan ketika anak-anak kita berwudu, walaupun dia belum balik, maka pahalanya untuk orang tuanya. Begitu juga sholatnya. Karena anak-anak yang belum balik, itu belum ditulis pahala dan dosanya. Karena belum berakal. Maka akal di sini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah balik. Yang kedua adalah sadar. Sadar artinya dia tidak tidur. Orang yang tidur itu tidak berakal. Atau tidak sadar. Dan orang yang tidak sadar itu dia dihitung tidak berakal, atau akalnya pada saat itu tertutupi. Dia sedang tidak tidur, tidak pingsan, dan tidak mabuk. Ya. Jadi akal ini selain dia meliputi bahwa orang itu harus sudah balik, selain balik, dia harus melakukannya secara sadar. Ya, tidak dalam keadaan mabuk, tidak dalam keadaan pingsan, apalagi ataupun dalam keadaan tidur. Makanya kalau ada misalnya orang tua yang sakit,
dalam keadaan pingsan, masuk waktu zuhur misalnya, kemudian anaknya datang dan mewudukan bapaknya, maka wudunya itu tidak sah karena dia tidak memenuhi syarat yang kedua ini, yaitu syarat akal, di mana syarat akal ini masuk ke dalamnya adalah kesadaran. Dan yang ketiga adalah tidak gila. Jadi 3 hal ini baru dikatakan dia memenuhi syarat yang kedua kalau memenuhi tiga hal ini. Balik, sadar, dan tidak gila. Kemudian syarat yang ketiga adalah Islam. Maka tidak sah wudunya orang-orang kafir. Tidak sah wudunya orang-orang kafir. Ya. Bagaimanapun dia sempurnanya melakukan wudu dengan memenuhi semua syarat, rukun, wajib, dan sunnah-sunnahnya, tapi kalau dia masih dalam keadaan belum memeluk agama Islam, maka belum memenuhi syarat yang ketiga. Yang keempat, an-niyatul aqlu ma'al islami. Yang keempat adalah ma'un tahurun min siwal harami. Kita sudah ikhwati fillah sudah mengetahui bahwa ayat itu secara global terbagi menjadi 3. Ma'un tahur, kemudian ma'un tahir, kemudian ma'un najis. Ya. Jadi air yang tahur dan halal ini menjadi syarat yang keempat, meliputi dia adalah air yang tahur saja, bukan air yang tahir. Dia tahir, ini yang saya kasih checklist, ini saja. Yaitu air yang belum berubah dari penciptaan semula. Seperti air hujan, air sumur, air sungai yang belum tercampur dengan benda-benda yang lain. Ya. Adapun air yang tahir yaitu air yang bercampur dengan benda yang suci, maka turun grade-nya dari air yang tahur menjadi air yang tahir saja. Seperti air yang kita campurkan dengan teh, itu sudah turun grade-nya menjadi air yang tahir, tidak lagi tahur. Kemudian jenis air yang ketiga, pembagian secara global, air yang najis, yaitu air yang bercampur dengan benda yang najis. Kalau dia sedikit, walaupun yaitu air yang sedikit yang kurang dari 2 kullah, 2 kullah itu sekitar 540 liter. Jika ada air yang kurang dari 2 kullah atau ukuran liternya sekitar kira-kira kurang lebih 540 liter. Air yang itu dikatakan air sedikit. Jadi kalau misalnya ada air 530 liter, itu masih dikatakan air yang sedikit. Air yang sedikit itu kalau kepercik najis, misalnya air seni, otomatis dia menjadi najis. Walaupun dia belum merubah warna, rasa, atau baunya. Ya, itu air yang sedikit. Hukum air yang sedikit, dia menjadi najis secara serta-merta ketika dia bercampur dengan benda najis. Adapun air yang 2 kullah dan ke atas, 540 liter dan lebih banyak dari itu, maka kalau dia bercampur dengan benda najis, dia akan hanya menjadi najis kalau berubah salah satu dari sifatnya saja, yaitu berubah warnanya, atau baunya, atau rasanya. Ya, makanya ikhwati fillah, kalau kita di kamar mandi atau di yang kebanyakan kebiasaan rumah-rumah kita di Indonesia, antara kamar mandi dengan toilet itu dijadikan satu, maka perlu ekstra hati-hati untuk kesucian air yang ada di ember atau di bak air yang ada di kamar mandi itu. Kapan terpercik sedikit saja dari air seni atau najis yang ada, maka menjadi najis. Yang paling aman memang berwudu dari keran. Insya Allah itu yang paling aman. Ya. Nah, selain dia air yang tahur, tapi dia juga harus memenuhi syarat. Dia adalah min siwal harami, yaitu bukan air curian. Jadi misalnya kalau ada yang masuk ke supermarket kemudian ambil air aqua 1 liter, walaupun air aqua itu termasuk air yang tahur insya Allah, dan dia pakai untuk berwudu, kalau dia tidak bayar airnya itu, maka dia tidak memenuhi syarat yang keempat ini.
Iya. Ya, betul airnya tahur, tetapi dia tidak memenuhi syarat min siwal harami. Dia mendapatkan air itu dengan cara yang tidak halal. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima adalah izalatul mani'i min wusulihi, menghilangkan semua hal yang dapat menghalangi air dari kulit. Misalnya kita para laki-laki ngecat kamar kita, kemudian di tangan kita ada noda cat yang tebal dan menutupi pori-pori, maka itu harus dihilangkan dahulu. Kemudian yang terakhir adalah bersuci dari yang keluar dari sabilain. Harus didahului dengan bersuci atau beristinja atau istijmar dulu, baru berwudu. Ini bedanya dengan mandi. Adapun mandi kita tetap dikatakan sah atau memenuhi syarat walaupun kita belum beristinja atau beristijmar dulu. Di tempat saya sudah azan, kita dengarkan dahulu ya. Azan, kemudian kita lanjutkan sedikit dan kita tutup insya Allah. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan muqaddimah dari matan Al-Bayyin fil Fiqhil Muta'ayyin, dan kita juga alhamdulillah telah menyelesaikan bagian pertama dari fikih yang wajib ini, khususnya di bab at-taharah, bab wudu atau pasal wudu, tentang syarat-syarat dari keabsahan wudu kita, dan kita telah jelaskan satu persatu apa yang dimaksud dari apa yang beliau sebutkan satu persatu dari syarat-syarat tersebut. Sebelum kita sudahi, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan yang bisa ikhwah jawab
dari kajian kita tadi untuk memantapkan lagi pemahaman kita tentang syarat-syarat wudhu ini. Pertanyaan pertama, yang mau jawab silahkan angkat tangan ya. Angkat tangan terlebih dahulu. Apabila ada seseorang berwudu, dia niatkan hanya untuk mendinginkan badan atau tabarrud, sah atau tidak wudunya? Angkat tangan yang mau jawab. Seseorang berwudu tapi niatnya lit tabarrud, mendinginkan badan. Apakah wudunya sah? Saya tujukan kepada Ustadz Abu Fahmi. Sah atau tidak? Tidak sah, Ustaz. Baik. Kenapa dia tidak sah? Karena tidak memenuhi syaratnya, yaitu berniat untuk wudhu atau bersuci. Ahsanta. Barakallahu fiik. Tadi yang angkat tangan saya lihat Tri Wiyanto. Pertanyaan kedua. Siap untuk dijawab Pak Tri Wiyanto? Insyaallah siap, Ustaz. Baik. Pertanyaan keduanya, dia ingat di tengah-tengah berwudu tadi belum berniat pada awal wudu, tapi dia sudah membasuh muka dan tangan, dan ketika dia mengusap kepala dan telinga, baru teringat tadi di awal saya belum berniat. Maka dia berniat berwudu lagi dan melanjutkan wudunya. Pertanyaannya, apakah wudunya sah? Sah, Ustaz. Sah. Sah. Padahal di awal tadi dia belum berniat berwudu. Tapi setelah sampai di kepala, dia baru ingat, oh tadi belum niat. Habis itu dia niatkan dan langsung melanjutkan tanpa mengulangi. Sah, Ustaz. Sah ya? Teman-teman yang lain sepakat? Sepakat, Ustaz. Sah semua ya? Ustadz Muhammad Jufri? Sepakat? Mic-nya belum aktif, masih mute. Saya ulangin pertanyaannya. Tadi dia berwudu. Dia basuh mukanya, basuh tangannya. Kemudian pada saat dia mengusap kepala dan telinga, oh, saya tadi lupa niat. Maka dia berhenti, dia niatkan kembali. Setelah itu dia lanjut. Ya, setelah itu dia lanjut karena tadi sudah sampai di kepala, kemudian telinga, dia langsung membasuh kakinya tanpa mengulangi muka dan tangannya. Sah tidak wudunya? Sah. Tidak sah. Sepakat semua sah? Saya tidak sah. Ustadz Sobar tidak sah. Ada pendapat yang lain? Ini 2-1 atau 3-1? Ya. Jadi jawaban yang benar adalah tidak sah. Sebab syarat dari wudu yang pertama adalah niat. Sedangkan wajah dan kepala adalah min furudil wudu, yang mana dia harus basuh itu dalam keadaan berniat. Maka ketika dia lupa berniat, yang harusnya dia lakukan adalah mengulangi membasuh dari awal lagi. Ya, tidak cukup hanya meneruskan. Harus dia basuh dari pertama kembali. Ahsanta, Ustadz Sobar. Baik, pertanyaan ke... Apa, Ustaz? Ya. Jadi tidak sahnya itu karena bukan permasalahan niatnya, Ustaz ya. Tapi karena anggota tubuh yang belum terkena tadi itu. Tidak sahnya karena permasalahan niatnya. Karena dari awal dia lupa berniat dan membasuh
sesuatu yang dari bagian dari furudul wudu, hal-hal yang menjadi rukun wudu. Beda halnya misalnya kalau yang tertinggal yang sunnah-sunnahnya saja, maka itu beda hukumnya. Tapi membasuh muka, membasuh tangan itu kan dari hal-hal yang furud, ya. Dan dia meninggalkan itu lupa, tidak menyertakan niat, sedangkan niat adalah syarat dari sahnya wudu. Baik Ustaz. Jadi kalau yang tertinggal itu sunnah wudu, itu bisa dilanjutkan begitu Ustaz kesimpulannya. Kalau sunnah, ya, kalau sunnah tidak mempengaruhi keabsahan. Baik Ustaz. Ya. Syukran. Barakallahu fikum. Pertanyaan ketiga, seorang anak kecil yang berakal, umurnya 8 tahun, berwudu. Pertanyaannya, sah atau tidak wudunya? Sah, Ustaz. Seorang anak kecil, umur 8 tahun. Pertanyaannya, dia berwudu, wudu sah tidak? Sah. Ta'akkadta Ustaz Sabar? Sudah berakal Ustaz? 8 tahun. 8 tahun. Ayo, Sudah balik. syarat an-niyatul aqlu ma'al islami. Apa tadi akal? Dia masuk ke syarat akal nih. Akal, balik, kemudian sadar dan tidak gila. Ahsanta. Nah, kalau 8 tahun kira-kira masuk akal tidak? Permasalahan baliknya ini Ustaz, Ya, apakah sudah balik atau belum? ya. Jawabannya? Kalau anak tersebut sudah balik, tentu sah Ustaz. Ahsanta. Tapi kebanyakan anak-anak kita di Indonesia 8 tahun belum ada yang balik. Belum ada yang balik. Jadi dia belum masuk syarat yang kedua, yaitu akal. Yaitu belum berakal, Ustadz Sabar. Jadi wudunya sebenarnya tidak sah secara hukum. Secara hukum wudunya tidak sah, tetapi dia orang tuanya mendapatkan pahala karena tadi dia belum memenuhi syarat akal. Akal itu yang pertama adalah dia balik, sadar dan tidak dalam keadaan mabuk atau gila. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya yang keempat. Dia berwudu dengan air yang tidak sampai 2 kullah dan terkena najis. Wudunya sah atau tidak? Tidak sah. Tidak sah. Ahsanta. Baik, saya ke Ibnu Ahmad. Ibnu Ahmad masih bersama kita. Pertanyaan yang kelima. Ya Ustaz. Ya. Seseorang berwudu dengan air yang di dalamnya ada daun teh. Tapi daun teh itu tidak merubah warna, rasa, dan baunya. Wudunya sah atau tidak? Tidak Ustaz. Tidak sah? Tidak sah. Apa alasan antum? Kalau menurut saya ini minuman jadi suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Tapi airnya itu belum berubah warnanya. Jadi memang ada daun tehnya. Jadi misalnya ada air di ember. Kemudian antum ke puncak nih. Di tengah jalan antum ambil beberapa pucuk daun teh dan dimasukkan ke ember itu. Airnya belum berubah, warnanya belum merah, rasanya juga belum ada rasa pekat-pekat teh khas teh itu, dan baunya juga belum berubah. Apakah wudunya sah? Ahsan. Ahsanta. Ya, ahsanta.
Jadi kalau belum berubah sama sekali, itu belum mempengaruhi hukum. Jadi kalau dia baru berubah salah satu dari sifatnya, tercampur dengan benda yang tahir, maka dia turun grade-nya dari tahur menjadi tahir. Baik, ke akhi Herurian. Seseorang berwudu dengan air curian, sah tidak? Dia sempurnakan semua wajibnya, bahkan sunnah-sunnahnya, sampai menyela-nyela jenggot, kemudian cara mengusap kepalanya juga sesuai sunnah. Tapi satu saja, dia berwudu dengan air curian. Sah tidak wudunya? Herurian bersama kita? Herurian? Mungkin beliau tidak bersama kita. Ya, ke Ahtri Wiyanto, silahkan. Tidak sah, Ustaz. Tidak sah. Karena tidak memenuhi syarat yang keberapa? Atau syarat apa yang beliau tidak penuhi? Karena airnya bukan air yang halal, Ustaz. Baik. Ma'un tahurun min siwal harami. Airnya adalah air yang didapatkan tidak halal. Baik, yang terakhir sebelum kita tutup. Iktafa bil istijmar. Dia mencukupkan bersuci setelah buang air dengan istijmar. Setelah istijmar dia berwudu. Sah tidak wudunya? Istijmar itu adalah bersuci dengan menggunakan batu kalau dahulu, yaitu akramakumullah, buang air, baik buang air besar misalnya, kemudian dia bersuci dengan batu, atau kalau dari zaman modern sekarang diganti dengan tisu, tidak menggunakan air. Setelah itu baru dia berwudu. Kira-kira sah tidak? Siapa bisa jawab? Silahkan angkat tangan. Ini pertanyaan terakhir dan kita cukupkan pertemuan. Tidak sah, Ustaz Sobar? Iya. Dia hanya istijmar, tidak istinja. Alasannya apa, Ustaz Sobar? Alasannya karena ada air seharusnya dia istinja. Karena ada air harusnya istinja. Baik. Baru kemudian berwudu dengan air. Baik. Ini pendapat Ustaz. Silakan Ustaz Abu Fahmi. Abu Fahmi, silakan. Iya, sependapat dengan Ustaz Sobar. Pendapat Kalau air tidak baik. sah. Tidak sah ya. Ustaz Muhammad Jufri. Apa pendapat antum? Mic-nya masih mute. Iya, sama Ustaz. Sama. Berpenuhi air ketika dia mendapatkan air maka apa namanya? Harus menggugurkan beristinja. hal yang pertama dia lakukan Ustaz. Ada Ustaz. Ya, antum bertiga sepakat ya, dia tidak sah. Ada pendapat lain. Oh, antum berubah pendapat, silakan. Ya. Nanti dulu. Untuk istijmar itu memang salah satu metode dalam bersuci, dan itu bukan sesuatu yang menjadi hal yang menjadi syarat kalau tidak ada air. Tapi boleh dalam kondisi ada air pun boleh dengan istijmar, karena itu bagian dari cara bersuci. Jadi berarti sah. Jawabannya Wudunya sah. sah. Baik, Ya. antum berubah pikiran. Baik, jawabannya adalah wudunya sah, akhi. Wudunya sah. Karena istijmar atau istinja itu dua pilihan bersuci. Jadi antum harus membedakan antara istijmar, istinja, hukum istijmar dengan istinja, dengan hukum bersuci dengan air dan tayamum. Kalau tayamum, memang kalau ada air tidak boleh bertayamum. Idza wujidal ma batalat tayamum. Ya. Kalau ada air maka batal tayamumnya. Tapi kalau istinja dengan istijmar itu dua-duanya boleh dilakukan dengan satu syarat.
dengan satu syarat. Syaratnya adalah orang yang memilih bersuci dengan istijmar atau yang menggantikan batu itu paling minimal dia menggunakan 3 kali masahat, 3 kali gosokan. Ya, jadi kalau batu menggunakan minimal 3 batu. Kalau dia kurang dari 3 batu atau 3 tisu kalau di zaman modern seperti ini, maka hukum istinjanya tidak memenuhi syarat. Ya. Dengan ini wallahu taala a'lam, al-ilmu indallah, yang benar datang dari Allah, salah dan khilaf dari keterbatasan ilmu yang ada pada kami. Sebelum kami tutup, kami sampaikan terima kasih atas kesediaan asatidzah dan ikhwah dalam taklim perdana kita di Matan Al-Bayyin ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua insyaallah. Baik, saya kembalikan ke moderator atau pembawa acara kita pada malam hari ini. Dari saya cukup. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz atas waktunya mengisi taklim kita kajian fikih wajib perdana pada malam hari ini. Insya Allah teman-teman sekalian, kajian ini rutin setiap hari Selasa atau di malam Rabu di link yang sama. Oke. Olehnya kepada asatidzah kami mengundang agar tidak ketinggalan info, kami telah membagikan grup kajian fikih atau KFD Depok ya di kolom chat, di ruang chat itu kami telah bagikan. Silahkan bergabung di sana juga. Kesempatan bagi teman-teman, siapa tahu ada yang mau ditanyakan, maka kita ada narasumber kita insya Allah yaitu Ustaz Jayadi Hasan berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan ikhwah di hari Sabtu dan Ahad kami jadwalkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kemudian bagi yang ingin melengkapi catatannya, insya Allah bisa dilihat langsung oleh di mana Ustaz Roni? Di SD Quran ya? Channelnya. Oh, iya di Ya. TV Wahdah Depok Ustaz. Oke, di TV Wahdah Depok untuk menyempurnakan catatan atau mereview kembali agar lengkap pengetahuan kita tentang apa yang telah dijelaskan oleh Ustadz kita. Juga acara ini juga live di channel atau fanpage Wahdah Islamiyah Depok. Bagi yang terkendala jaringan di Zoom bisa mengikuti via Facebook insya Allah. Demikian teman-teman sekalian, jazakumullahu khairan atas partisipasinya mengikuti taklim kita pada malam hari ini. Semoga antum semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya dan diberikan kelapangan serta diberikan kekuatan dan kesehatan, utamanya diberikan kesempatan untuk menyambut bulan suci Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Olehnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Jayadi. Wa iyyakum. Wa iyyakum Ustaz. Ustaz Sobar, gimana kabarnya sekarang Ustaz Sobar? Langsung saya mohon pamit langsung. Barakallahu Yes, fiik. yes. Barakallahu Izin pamit fiik. Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu Wa iyyakum wa iyyakum. Pamit Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.